besar kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras dan narkoba. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dina Kamila. Nama saya Arya Fitri Hasanah. Nama saya Miss Putri Farida. Nama saya Nara Haji. Nama saya Aldika Fina Riansyah. Materi yang A yaitu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras dan narkoba dalam Islam. Yang pertama, perkelahian antar pelajar. Perkelahian pelajar biasa disebut juga dengan tawuran. Jadi, perkelahian antar pelajar bermakna suatu perkelahian yang biasa dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan pelajar dari dua kelompok yang berbeda antar pelajar. Yang kedua, faktor perkelahian antar pelajar. Yang pertama ada faktor diri sendiri, yaitu emosi yang tidak stabil, biasanya karena hal-hal kecil seperti bersinggungan fisik atau bahkan karena saling menatap. Yang kedua, faktor luar seperti keluarga, sekolah, atau masyarakat. Yang ketiga ada faktor teknologi. Selanjutnya, larangan berkelahi dan bermusuhan. Dalam ajaran Islam, perkelahian pelajar merupakan akhlak mazmumah yang hukumnya haram dan bisa untuk dilakukan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 71 yang artinya mereka menyembah selain Allah tanpa bukti yang Dia turunkan atau tentang kelayakannya untuk disembah dan yang tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Dalam hadis riwayat Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dan saudaranya. Maka dikatakan tanggungkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tanggungkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebagai orang yang beriman hindarilah perkelahian antar pelajar karena akan mendapat hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada dampak perkelahian antar pelajar. Yang pertama menimbulkan rasa takut, was-was dan tidak berani berjalan sendiri. Yang kedua mengakibatkan cedera bahkan kematian. Yang ketiga kematian yang terjadi sia-sia dan berdosa besar. Yang keempat membuat orang lain terkena cemas. Yang kelima merusak sarana serta prasarana publik. Yang keenam mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketujuh mengikis nilai toleransi dan perdamaian. Dan yang kedelapan menyebabkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang kedua ada minuman keras. Pengertian dari minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol ada di dalamnya, minuman ini digolongkan ke dalam jenis nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Minuman beralkohol dikelompokkan ke dalam 3 golongan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 sebagai berikut. Yang pertama ada golongan A, minuman keras dengan kadar alkohol 1-5%. Yang kedua ada golongan B, minuman keras dengan kadar alkohol 5%-20%. Lalu yang terakhir ada golongan C, minuman keras dengan kadar alkohol 20-50%. Mengonsumsi minuman keras disebut dengan mengonsumsi khamar. Khamar artinya minuman keras yang terbuat dari perasaan anggur. Namun pengertian khamar menurut syarak adalah segala macam minuman yang memabukkan, baik yang dibuat dari anggur maupun bahan dasar lainnya. Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa khamar atau minuman keras hukumnya haram dan tidak bisa ditawar lagi. Minuman keras yang mengandung alkohol berapapun kadarnya tetap dilarang untuk dikonsumsi.
Keharaman minuman keras tidak hanya berlaku bagi si peminum, tetapi juga termasuk bagi yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Lalu yang ketiga ada hukum dan dampak mengonsumsi minuman keras. Dampak mengonsumsi minuman keras dijelaskan pada ayat Al-Quran dan hadis, diantaranya surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 219. Lalu yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya yang C, solusi menghadapi kecanduan mengonsumsi minuman keras. Selanjutnya yang B, hukum dan dampak mengonsumsi minuman keras. Ayat-ayat Al-Quran tersebut menegaskan tentang bahaya mengonsumsi minuman keras. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan keimanan dan keislaman dalam bahaya karena perbuatan itu disertakan dengan mempersembahkan kurban bagi berhala. Yang kedua, merupakan perilaku yang buruk dan menyebabkan dosa besar. Yang ketiga, menyebabkan dampak buruk bagi jiwa dan akal sehingga jauh dari kebahagiaan. Yang keempat, menjadi penyebab sulitnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Yang kelima, menyebabkan timbulnya perselisihan karena khamar dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan meski tidak direncana. Selanjutnya yang C, solusi menghadapi kecanduan mengonsumsi minuman keras. Yang pertama, tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah mengonsumsi minuman keras seperti A. Meningkatkan keimanan. Salah satu caranya selalu mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. B. Berusaha untuk selalu menghindari perbuatan maksiat dan dosa. C. Membentengi diri dengan sholat yang khusyuk, karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang D. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang senantiasa mengajak pada kemaksiatan. Yang E. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bersifat positif. Yang F. Menghilangkan tayangan tentang minuman keras di media. Yang kedua, upaya represif, yaitu memberikan sanksi kepada pengedar dan penjual minuman keras yang ilegal dan peminumnya. Yang ketiga, tindakan kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan seperti 1. Melakukan rehabilitas agar terlepas dari kecanduan. 2. Mengonsumsi minuman keras. 3. Memberikan pendamping selama rehabilitas dan pasca rehabilitasi berperilaku agar tidak terjerumus kembali pada minuman keras. Yang ketiga ada narkoba. Pengertiannya, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Juga dikenal sebagai nafza, narkotika, psikotropika, zat aktif. Dalam farmakologi, narkotika digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, namun dapat menimbulkan adiksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat alami maupun sintetis yang dapat mempengaruhi kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Menurut pakar kesehatan, narkotika bermanfaat di bidang medis seperti pembiusan atau pengobatan tertentu, tetapi ini banyak disalahgunakan sehingga menyebabkan kecanduan. Yang B, hukum mengonsumsi narkoba. Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal narkotika sehingga belum ada hukum yang ditetapkan langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Para ulama kemudian mengatakan bahwa penggunaan narkotika di luar kepentingan medis adalah haram dengan cara kias pada khamar karena sama-sama merusak akal. Oleh sebab itu, seorang mukmin wajib menjauhi penyalahgunaan narkoba. C. Manfaat menjauhi narkoba. 1. Menjaga akal. 2. Terhindar dari kecanduan. 3. Menjaga kesehatan tubuh. 4. Menjaga kerukunan warga dan sosial. 5. Melahirkan generasi berakhlak dan cinta tanah air. 6. Terhindar dari masalah hukum. Dampak umum menyebabkan dehidrasi, kejang, halusinasi, kerusakan otak, mengalami gangguan mental seperti depresi atau cemas, menurunkan kesadaran, mengganggu
kesulitan ekonomi dan masalah hukum. Selanjutnya ada dampak pribadi, yaitu ada perubahan kepribadian seperti murung atau emosionalnya meningkat. Selanjutnya ada tidak peduli dengan diri sendiri atau orang lain, malas belajar, santai berlebihan, dan mudah menyerah. Lalu yang terakhir bebas tanpa norma, bahkan menyakiti diri sendiri. Selanjutnya ada dampak terhadap keluarga. Mencoreng nama baik keluarga, berani mengambil barang orang tua atau beli narkoba, bilang sopan santun, berani melawan orang tua. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan sosial, berani bermaksiat dengan orang lain, mencuri milik orang lain demi membeli narkoba, dan terakhir terlibat umum dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya ada solusi menghadapi kecanduan narkoba. Pertama ada tindakan preventif atau pencegahan. Pendidikan agama sejak dini, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, membentengi diri dengan ilmu tentang bahaya narkoba. Yang kedua ada tindakan represif atau penindakan, memberi sanksi kepada pengedar, penjual, pengguna, dan semua yang terlibat dalam pengedaran narkoba. Selanjutnya ada tindakan kuratif atau pengobatan, melakukan rehabilitasi lepas dari kecanduan.